Ujang. Terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Waduh, udah sebulan nih aku gak upload ya. Semoga masih pada betah ya nontonnya. Untuk alasannya aku ngilang selama sebulan di akhir video nanti ya. Jadinya kita lanjut. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime isekai lagi berjudul Konosubarashi Seikai ni Shukufukuwo ni, atau bisa disingkat dengan Konosuba Season 2 yang dirilis pada tahun 2017. Bagi yang belum nonton season 1-nya, bisa cek di deskripsi ya, atau pojok kanan atas. Ya, itu sekitar 1 bulan yang lalu. Lama sekali. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacanya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak banget dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan diperlihatkan Kazuma yang sedang berada di penjara. Lalu dia mengingat pas masih berada di guild waktu itu, di mana banyak penduduk menolak untuk mempenjarakan Kazuma karena dia pahlawan gitu ceritanya. Cuma karena sekretaris yang bernama Sena itu bilang kalau nanti masih ada yang dukung Kazuma, salah satu di antara mereka bisa dibawa juga. Jadinya mereka semua memilih bomat aja Kazuma dibawa. Kita kembali ke dalam penjara. Kazuma yang lagi galau tiba-tiba dia mendengar ada ledakan dari Megumin. Di situ juga ada Aqua. Aqua mengatakan kalau dia bakal mengeluarkan Kazuma dari penjara itu. Lalu Aqua memberikan sebuah kawat untuk membuka kunci sel penjara. Namun sebelum melakukan hal itu, Kazuma melihat kalau kunci sel tersebut berupa kombinasi. Jadinya percuma aja itu kawat. Besoknya Kazuma diinterogasi oleh Sena dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Kemudian Kazuma dikasih pertanyaan yang menurutnya susah buat ngebohongin. Alhasil alat tersebut bunyi sehingga mau gak mau Kazuma harus jujur. Terus ada pertanyaan yang menanyakan apakah Kazuma itu punya hubungan dengan pelayan Raja Iblis atau enggak. Karena Kazuma udah dekat sama Wish yang merupakan pelayan Raja Iblis, jadinya alat tersebut pun bunyi. Dan Kazuma harus dihukum. Scan pun berpindah ke tempat eksekusi, di mana Aqua, Megumi, sama Darkness bakal menjadi pengacara buat Kazuma. Cuma karena bukti udah banyak dan temennya aja udah pasrah, jadinya Kazuma bakal dihukum juga. Namun sebelum itu, Kazuma mengatakan kalau dia bukanlah pelayan Raja Iblis maupun teroris. Setelah mengatakan hal tersebut, alatnya nggak bunyi sama sekali. Saat hakim ingin membebaskan Kazuma, tiba-tiba om-om yang bernama Aldab dengan liciknya nggak setuju Kazuma dibebaskan. Lalu hakim tersebut berubah pikiran dan kembali akan menghukum Kazuma. Lalu Darkness mengeluarkan liontin lambang keluarganya yang menurut para orang-orang di situ mempunyai hubungan paling dekat dengan raja. Sehingga sidang tersebut ditangguhkan atau ya masih dalam pengawasan lah. Pas nyampe rumah, Darkness berpisah dengan Kazuma sama yang lain karena ingin mengurus Aldab. Setelah kepergian Darkness, tiba-tiba banyak pengawal yang mengambil barang mereka semua buat bayar utang. Jadinya auto miskin tuh. Sangat sedih sekali ya kan? Lanjut. Besoknya Kazuma bersama Aqua yang masih pada galau malah mengkhawatirkan Darkness. Soalnya dari kemarin itu Chiwi belum pulang-pulang juga. Takutnya lagi diapa-apain. Namun Megumin datang sambil membawa kucing dan meminta izin kepada Kazuma buat memeliharanya. Oh ya, Megumin memberikan nama pada kucing itu Chomesuke. Terus Kazuma, Aqua, Megumin dimintai oleh Sena untuk mengalahkan para kodok di sekitaran kota Axel. Singkat aja, mereka yang udah mulai terpojok dan udah nggak tahu harus ngapain. Cuma tiba-tiba datang Chiwi dengan sihirnya mampu meratakan semua kodok di situ. Nah, Chiwi tersebut bernama Yunyun, seorang art wizard juga yang katanya adalah rival dari Megumin. Pas berada di rumah, Kazuma sama Megumin terlibat drama, yaitu nggak ada yang mau ngalah buat mandi duluan. Ya, kalian yang udah nonton tahu lah ya. Setelah mandi bareng, mereka berdua pun panik karena takut ketahuan sama Aqua.
Jadinya Kazuma menggunakan sihir freeze-nya untuk mengunci pintu kamar mandi. Namun Kazuma yang udah nggak bisa gerak kehabisan energi malah blunder dengan mengatakan kalau dia mandi bareng Megumin itu disebut lolicon. Ya pastinya Kazuma harus menerima dibogem 200 tak sama Megumin. Besoknya Kazuma, Aqua, Megumin pergi ke toko Wish untuk menjual barang biar bisa bayar utang. Namun mereka di situ malah bertemu Yunyun yang udah nungguin Megumin dah lama bet. Mereka pun tahu sebuah fakta dari Megumin kalau sebenarnya Yunyun itu nggak punya kawan. Jadinya Wish menyarankan untuk menggunakan kristal pertemanan dari tokonya. Terus Yunyun dan Megumin mencoba adu mekanik di kristal tersebut. Cuma mereka berdua malah dikasih lihat masa lalu mereka masing-masing. Pastinya itu malu bet kayak aib Facebook. Setelahnya, Megumin yang gak tahan langsung ngancurin itu kristal pertemanan dan malah menambah kembali utangnya Kazuma. Saat berada di guild, Kazuma meminta mereka untuk pergi ke quest dungeon. Soalnya udah gak tahu lagi gitu harus ngambil quest apaan lagi. Scan berpindah di mana mereka sudah sampai di tempat dungeon tersebut. Lalu Kazuma meminta Megumin sama Aqua buat jaga aja di luar, karena ya gak guna. Namun Aqua tetap aja malah batu buat ikut. Pas sudah berada di dalam bed, Kazuma dengan skill pendeteksinya mampu mengetahui ada monster di depan dan mencoba memberitahu Aqua buat kabur. Cuma karena Aqua sablengnya kumat, jadinya malah diremehin. Dan bener aja monsternya pun muncul. Tapi Kazuma berhasil mengalahkan monster tersebut. Akhirnya setelah menelusuri labirin yang diisi oleh jebakan sama para andit, mereka berdua bertemu dengan pembuat dungeon itu bernama Kale. Nah, Kale ini dulunya adalah seorang penyihir kerajaan yang membawa kabur pacarnya, yaitu seorang putri buat kawin lari. Pas selesai cerita, Kale meminta kepada Kazuma dan Aqua supaya dia bersama istrinya dapat disucikan. Aqua yang berguna dalam bidang ini mampu membuat Kale bisa hidup tenang. Sesudah melakukan hal itu, mereka memutuskan untuk pulang. Plus sekalian dapat oleh-oleh harta karun dari Kale sebagai ucapan terima kasih. Saat berada di guild lagi, Kazuma langsung disambut oleh semua petualang di sana karena dia mampu menelusuri dungeon yang belum pasti kayak doi. Plus banyak duit juga, jadinya pada minta ditraktir. Lanjut, keesokan harinya mereka kembali jadi Miss Queen karena Aqua menghabiskan seluruh duit yang didapat kemarin. Pas lagi ribut, datang Darkness dengan pakaian mahalnya. Darkness di situ mengatakan kalau dia bakal dijodohin oleh putra si Aldrab sebagai pengganti hukuman Kazuma. Kazuma yang mendengar itu malah seneng karena dia tahu kalau Darkness nikah berarti Darkness udah nggak bakal di partinya lagi. Kita berpindah ke kediaman dari Dustiness, di mana Kazuma bersama Aqua bakal membantu Darkness sebagai pengawalnya. Abis itu dimulailah pertunangannya. Oh ya, untuk anaknya Aldrab ini dia bernama Alexei Barnas Walter. Di saat Darkness ingin ngancurin pertunangannya, si Kazuma selalu ngalangin karena dia harus bisa membuat Darkness nikah biar dia dapat duit gajian dari bapaknya Darkness. Singkat aja, ada battle nggak jelas antara Kazuma sama Darkness. Dan ya pastinya menang si Kazuma ini dengan menghisap seluruh energi dari Darkness. Sorenya pas lagi serius-seriusnya, Darkness pun sadar dan langsung mengatakan kalau dia ingin pertunangannya dibatalkan. Soalnya dia udah ngandung anaknya Kazuma. Walter yang mendengar itu lantas mengingat kata tukang parkir, yaitu mundur mundur mundur. Kemudian setelah Walter pergi, terjadilah kesalahpahaman di antara mereka semua. Kemudian Sena pun datang dan menanyakan tentang para andit yang pada respon di kota kepada Kazuma. Kazuma yang menyadari itu adalah perbuatan dari Aqua mencoba meminta keringanan kepada Sena biar mereka yang nanti bakal menangani hal tersebut. Abis itu mereka pergi ke dungeon kemarin dan melihat ada sekumpulan bocil-bocil monster di situ. Lalu Sena memberikan sebuah segel sihir kepada Kazuma supaya dapat ditaruh di lingkaran pemanggil. Kazuma bersama teman-temannya mencoba masuk ke dungeon dengan dihalangi bocil-bocil tadi yang bisa meledak. Namun para petualang lain dapat mengalihkan bocil-bocil sehingga Kazuma dan Darkness bisa kabur. Setelah itu Kazuma bersama Darkness melihat bapak bocil kematian atau orang yang menggerakkan bocil-bocil tadi. Dia adalah Vanir, seorang komandan Raja Iblis. Ya, Vanir ini sebenarnya pengen ngerawat dungeon biar bisa buat tantangan untuk para pahlawan. Cuma ya
Itu gak jelas pak. Akhirnya mereka berdua pun battle dengan Vanir. Dan dengan gak jelasnya Darkness berhasil menebas Vanir sehingga menjadi tanah. Di saat mereka berdua udah seneng dikira udah KO, si Vanir ternyata masih hidup dan topengnya nyangkut di muka Darkness. Bisa dibilang juga kesurupan lah. Tapi Darkness yang ngesangan mampu mengendalikan tubuh sama pikirannya walaupun setengah doang, sehingga keadaan malah jadi absurd. Kazuma pas melihat kejadian tersebut memilih buat bersihin segelnya sendiri. Kemudian Kazuma menempelkan segel sihir ke topeng milik Vanir biar bisa disucikan oleh Aqua nanti. Tapi pas pengen nyampe jalan keluar, Darkness ternyata udah dikendalikan sepenuhnya oleh Vanir. Dan saat keluar, Vanir langsung dijeder sama Aqua. Lalu mereka semua mau gak mau harus battle dengan Vanir yang merasuki tubuh Darkness. Kazuma lalu mencoba untuk memotivasi Darkness supaya dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Cuma ya gitu, biasa malah kembali ada keabsurdan. Karena udah gak ada cara lagi, Darkness memilih cara yaitu dengan diledakin pakai explosion milik Megumin. Setelah ledakan itu, Scan berpindah di guild, di mana Sena memberikan surat penghargaan plus permintaan maaf kepada Kazuma. Di sisi lain, Darkness bisa selamat dari ledakan tersebut. Dan dia juga mendapatkan zira baru dari Sena. Abis itu, Sena memberikan info kalau utang-utang Kazuma bakal lunas semua. Beserta nanti partinya juga bakal dapat duit yang ya lumayan banyak lah atas kerjasamanya untuk melindungi kota. Lanjut, keesokan harinya Kazuma dan Darkness pergi ke toko Whis untuk memberitahukan kejadian waktu mereka mengalahkan Vanir. Karena Vanir ini kan salah satu teman dari Whis yang seorang komandan iblis juga. Cuma saat masuk ke toko mereka terkejut kalau Vanir ternyata masih sehat walafiat, gak terluka sedikit pun. Kazuma kemudian kepo kenapa bisa begitu. Namun Vanir malah jawabannya rada ngaco. Singkat aja, partiannya Kazuma mengambil quest mengalahkan para Lizard Runners. Pada awalnya Kazuma telah merencanakan matang-matang strategi buat menangkap raja dari para Lizard. Tapi Aqua sablengnya malah kumat lagi, yaitu asal make sihir buat memancing rajanya keluar. Jadinya semua para Lizard yang melihat sihir tersebut pergi ke arah mereka. Di tengah para anggota party yang dimana kurang guna, Kazuma berhasil memanah betina dari lizard tersebut. Cuma lizard itu jatuhnya malah ke pohon yang ditempati oleh Kazuma, sehingga dia malah kepleset dan masuk ke alam baka lagi. Bisa dibilang malah meningsoy. Awalnya Kazuma pengen stop aja dan pengen reinkarnasi ke Jepang lagi. Namun karena tubuhnya takut diapa-apain, jadinya Kazuma kembali ke Isekai. Besoknya Megumin merasa kalau ada yang aneh dengan Aqua sama Kazuma. Lalu diperlihatkan sebelum kejadian itu, di mana Kazuma yang gregetan sama Megumin karena gunawannya itu dicoret-coret. Kemudian tiba-tiba ada yang datang ke rumah. Dikira itu si Megumin, tapi ternyata si Vanir datang buat membahas bisnis bareng Kazuma. Bisnisnya adalah Vanir bakal membeli barang lama Kazuma seharga 300 juta uang sono. Ya pastinya itu lumayan banyak. Plus nanti mereka juga bakal dapat 1 juta setiap bulannya. Kita kembali ke scanan tadi. Jadi seperti itulah kenapa Kazuma sama Aqua bersikap kayak gitu. Karena mereka berdua udah nganggep quest gak perlu lagi, tinggal nikmatin aja hasil bisnisnya. Santuy gitu. Lalu Megumin mengajak Kazuma dan yang lain buat pergi ke tempat pemandian air panas. Berhubung gak ada kegiatan juga ya kan. Sekaligus pastinya Kazuma pengen lihat yang mantap-mantap. Pas lagi melakukan perjalanan, tepatnya sudah sampai di area gurun, Kazuma seperti melihat ada yang datang ke arah mereka. Awalnya sih masih pen-pen aja ya, sampai Kazuma baru tahu kalau ternyata Darkness sedang diincar oleh para burung unta yang tertarik dengan zirahnya. Karena merasa gak enakan, Kazuma sama yang lain mencoba menghalangi burung unta tersebut. Cuma ya gitu dah, malah terjadi kesalahpahaman antara penjaga sama Darkness yang ngesangan. Kemudian mereka yang kewalahan menghadapi para burung unta mencoba untuk memancing ke arah gua dekat situ, menggunakan Darkness sebagai umpan. Namun pada akhirnya mereka bisa mengalahkan para burung unta tersebut dengan strategi yang dimiliki oleh Kazuma. Pada malam harinya, di saat lagi pada istirahat, mereka semua pun terbangun gara-gara ada pergerakan para andit. Terus Kazuma kembali menyadari kalau para andit-andit itu hanya mendatangi Aqua supaya disucikan. Jadinya Kazuma selalu merasa bersalah atas masalah-masalah yang disebabkan oleh partinya. Keesokannya mereka sudah sampai di tempat tujuan, yaitu kota air onsen Arkenretia.
Sesudah turun, Aqua mengatakan kalau kota tersebut adalah pusat dari penganut eksis, atau bisa dibilang kaumnya si Aqua ini. Dan benar aja, mereka langsung didatangi para penduduk situ yang menawarkan mereka supaya bisa menjadi bagian penganut eksis juga. Lanjut, saat Kazuma sama Darkness lagi jalan-jalan di kota, mereka berdua selalu diikuti oleh para kang promot, yaitu nawarin biar masuk penganut eksis. Sampai-sampai Kazuma hampir terjebak oleh bocil loli kampret yang meminta namanya. By the way, emang KW sih. Lalu Kazuma bersama Darkness pergi ke gereja dekat situ untuk mencari Aqua. Kazuma terus bertanya ke biarawati gereja itu, kemanakah temannya. Kebetulan Kazuma melihat ada Megumin yang mojok kayak udang. Sedangkan Aqua berada di sebuah tempat kayak pengampunan dosa gitu. Saat masuk, Kazuma mencoba meminta Aqua supaya pengikut-pengikutnya itu bisa waras dikit. Cuma Aqua ini sobet karena udah nyaman di kota tersebut. Karena Aqua gaje, jadinya Kazuma menggunakan cara terakhirnya, yaitu jujur tentang perbuatan Kazuma yang gak diketahui sama Aqua. Sehingga Aqua mau gak mau membiarkan Kazuma ngomong sama dia. Singkat aja, keesokan harinya, Kazuma, Whis, dan Megumin melihat Aqua yang lagi pidato bersama dengan Darkness, yaitu menyampaikan kalau dia pengen diakui sebagai dewi oleh para penduduk di sana dengan memurnikan air yang terkena oleh racun. Tapi ya gitu, orang-orangnya pada kagak percaya pastinya. Malam pun tiba. Pas lagi nyantuy-nyantuy istirahat, tiba-tiba para penduduk di sana mendatangi hotel yang ditempati oleh Kazuma and kawan-kawan. Ternyata mereka datang ke situ hanya ingin menangkap Aqua. Karena menurut mereka si Aqua ini cuma penyihir penipu aja. Mereka semua pun mencoba kabur dan akan membantu Aqua supaya bisa memurnikan sumber air di kota. Namun para penjaga di sana nggak membiarkan mereka masuk ke tempat inti sumber air. Jadinya Kazuma memakai liontin milik keluarga Darkness karena keluarganya ini yang paling berperan. Akhirnya mereka sudah sampai di tempat air yang tercemar oleh racun. Pas lagi mencari sumbernya, mereka melihat ada orang yang pernah Kazuma temui sebelumnya. Tapi ternyata Whis mengenal orang tersebut, bernama Hans. Nah, Hans ini ternyata adalah sebuah monster slime. Berarti bisa dikatakan dialah penyebab adanya racun di situ. Saat Hans pengen kabur, tentu aja dihadang oleh Kazuma sama yang lain. Cuma Kazuma pun langsung ciut karena mengetahui kalau Hans ini adalah salah satu komandan Raja Iblis paling kuat. Terus habis itu mereka pun memilih kabur. Cuma karena Kazuma gak enakan sama Aqua yang menghadapi Hans sendirian, jadinya memilih balik lagi. Akhirnya Hans pun berubah ke bentuk monster aslinya dan langsung menembak beberapa asam slime-nya kemana-mana. Di sisi lain, penduduk yang mengincar Aqua baru aja sampai. Terus melihat perjuangan Aqua untuk memurnikan sumber air tersebut, sehingga membuat mereka respect untuk membantunya. Kazuma lalu melihat tengkorak dari penjaga sumber air tersebut yang bisa nanti dihidupkan kembali oleh Aqua. Jadinya Kazuma memerintahkan teman-temannya untuk mengikuti arahannya supaya bisa mengalahkan Hans. Sedangkan dia bakal memancing Hans sambil mengorbankan nyawanya lagi. Setelah terpancing, dengan combo aduhai milik Megumin sama Whis, akhirnya berhasillah mereka untuk mengalahkan Hans. Tapi ternyata Hans ini masih hidup dan Aqua pun langsung membogomnya dengan 500 stack sambil disupport oleh para penduduk. Alhasil Hans pun sepenuhnya dapat dikalahkan. Kemudian anime ini ditutup dengan memperlihatkan Kazuma bersama partinya yang udah kembali ke kota Axel. Walaupun ke kota onsen itu bukan sepenuhnya liburan, namun mereka bisa menikmatinya. Terus cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Berhubung anime ini ada movie-nya, bisa kalian komen mau lanjut apa enggak. Dan untuk alasan aku nggak upload sebulan itu karena aku bertapajang kalau kalian nggak tahu. Menguasai tenaga dalam biar kekuatan anime menyertaiku. Wanjay. Enggak canda. Pokoknya nanti aku bakal jelasin pas ada yang nanyain di video Q&A pertama ya. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Ya udah sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang Amoshek.